Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you all fine and thank you for present in this class. Okay, for today, I'm going to discuss about recount text and I will compare two recount text and you analysis. Yeah, this recount text apa you see of the structure text, language picture, and social function. Okay, my student, before we start study, let's pray together with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar bersama di Kota Depok, Bintang, belajar inovatif, terampil, dan menyenangkan. Ya, baik anak-anak, ya, kita akan membahas dulu apa itu recount text ya. Jadi recount text adalah sebuah teks bacaan yang berisi tentang cerita atau runtutan sebuah kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Dengan kata lain, recount text juga bisa dikatakan bahwa teks ini adalah sejenis teks cerita. Namun recount text diambil dari pengalaman yang terjadi pada masa lampau dan sebelumnya sudah pernah dialami. Recount text bisa juga diartikan sebuah kegiatan untuk mengingat kembali suatu kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau melalui cerita sebuah teks. Ya. Itu adalah pengertian recount text. Ya. Nah, kita lihat dulu apa sih social function of recount text. Ya. Apa fungsi sosialnya. Jadi, untuk menceritakan kembali sebuah event atau kejadian dengan tujuan untuk mencari informasi atau sekedar menghibur para pembaca. Yang perlu diingat ya dalam teks recount adalah memiliki struktur teks ya. Struktur teks yang umumnya terdiri dari orientation, event, dan reorientation ya. Apa itu orientation? Orientation biasanya terletak di awal paragraf yang menceritakan latar seperti waktu dan tempat kejadian. Event berisi tentang kejadian yang diceritakan secara berurutan berdasarkan waktunya, sedangkan reorientation berisi tentang penutup dari kejadian yang merupakan ringkasan dari informasi sebelumnya. Jadi kalau anak-anak ditanya, apa sih struktur teks dari recount teks ya? Ada 3. Yang pertama orientation, biasanya di awal paragraf. Yang kedua adalah event, biasanya berisi isi cerita. Dan yang ketiga adalah reorientation, adalah penutup atau kesimpulan. Oke, sekarang let's study this text below. Jadi pelajaran hari ini kita akan membandingkan dua teks recount ya. Nanti dilihat dari social functionnya, struktur teksnya, dan language picture-nya. Kita akan mulai dengan text 1 ya. Judulnya adalah Holiday at Home. Nah, kita lihat ini adalah orientation-nya, pembukaannya. Last Thursday was my day off. Yeah, I didn't go anywhere. I just stayed at home for 2 weeks to do the same activities routinely. Over and over again, I felt that was the worst day I have ever passed. Ya, itu adalah di pembukaannya. Jadi last Thursday, Kamis yang lalu adalah my day off, adalah hari libur gitu kan. I didn't go anywhere, saya tidak pergi kemana-mana. I just stay at home. Saya hanya tinggal di rumah aja for 2 weeks selama 2 minggu to did the same activities routinely ya, untuk melakukan aktivitas yang sama secara rutin over and over again ya, berlalu, and I felt that was the worst day, dan saya merasa itu adalah hari terburuk I have ever passed, yang telah saya lewati ya. Bosan mungkin. Nah, sekarang lihat di eventnya. I woke up earlier and did subuh prayer. Ya, saya bangun lebih awal dan melakukan sholat subuh. After that, I had breakfast with my family in the morning. Setelah itu saya sarapan pagi dengan keluarga saya di pagi hari. At 8 a.m. I turned on computer and played many games. Ya,
Saya menyalakan komputer dan bermain games. Not fell, it was 10 o'clock. Tak terasa, sudah jam 10. I rushed to take a bath to freshen my body. Saya mandi untuk menyegarkan tubuh saya. Then, I watched my favorite TV programs until it almost midday at 1 p.m. I went to bathroom to ablution and immediately did zuhur prayer. Ya, saya menonton program TV favorit saya hingga hampir pertengahan hari. Pada pukul 1, I went to bathroom, saya mandi dan kemudian sholat zuhur. Then I had lunch and help my mother to clean the house. Saya makan siang dan membantu ibu saya membersihkan rumah. Because I was tired, I fell asleep on the couch. Ya, unexpectedly after waking up, I had a guest who could cheer me up. My aunt came with her child. I kept playing with my niece until nightfall. Itu adalah di bagian eventnya. Silakan anak-anak telah sendiri ya. Kemudian di bagian reorientation atau kesimpulannya, although just a home holiday, at least to refresh my mind from the routine activities in the office. Itu ya. Ini adalah kesimpulannya. Kemudian kita bandingkan dengan cerita yang kedua, judulnya Going to Charming Beach ya. Nah, di orientationnya di pembukaannya mana? A few months ago, I went to Charming Beach with my family. It is located in Serdang Bedagai district, about 53 km from Medan City, North Sumatra. Yeah, the trip there took about 1.5 hours. We left from Medan at 7:30 using a car and we arrived about 9 o'clock. Ya, itu di orientationnya. Sekarang lihat di eventnya. As arrived there, my parents rent a hut to take a rest. I and my brother immediately ran toward the beach. It looked sunny day with the blue sky and I felt a gentle breeze. The waves that were suitable for swimming, but unfortunately, I couldn't swim. I just played with white sand and built a sand castle. I didn't forget to take a selfie with the background, beautiful beach. Yeah. At noon, I began to feel hungry. I approached the rent hut. Apparently, my mother had prepared food for us. I felt happy to be able to vacation with family and enjoy the beautiful of nature of created by God. Itu di eventnya. And then di reorientationnya, not well, the day had begun in the evening. We hurried to go home. Before we went home, I bought some souvenir there. Finally, we arrived at 6 p.m. because the trip was jammed. Ya. Nah, jadi anak-anak silahkan menyimpulkan, membandingkan, menganalisis dua teks yang telah kita bacakan tadi ya. Kemudian, nah kamu kan dilihat dari sosial functionnya apa, sama-sama menceritakan kejadian di masa lampau, kemudian dari struktur teksnya sama-sama ada orientation, kemudian ada event, dan ada reorientation kesimpulannya. Nah, sekarang akan kita telaah dilihat dari language feature of recount text ya, ciri kebahasaannya. Memperkenalkan personal participan seperti I, my group ya, namanya menceritakan masalah sendiri atau pengalaman sendiri ya, menggunakan chronological connection namanya, seperti then, first kayak tadi ya, after that, and then menggunakan linking verb seperti was, were, saw, heard ya, menggunakan action verb ya seperti look, go, change, tetapi dalam bentuk simple past tense. Okay, baik anak-anak, for today I think will enough. Thank you for present in this class and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.